Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita kembali bicara soal timnas Indonesia. Baru saja kita ketahui bahwa rumor soal Sintayong begitu ramai. Tapi saat ini rumornya sudah clear. Menurut saya sudah clear ya. Karena ketakutan kita bisa hilang. Memang belum ada komentar langsung dari Sintayong, tapi dari PSSI sudah mengkonfirmasi, walaupun bukan dari ketua umum ya, Erick Thohir, tapi anggota Exco Arya Sunalingga sudah meminta agar publik tidak berasumsi ya, karena Sintayong tinggal menunggu waktu saja perpanjangan kontrak dengan Indonesia. Setelah saya pikir-pikir juga, melihat rumor Sintayong, saya juga berpikir bahwa untuk saat ini Sintayong tidak mungkin kembali ke Korea Selatan. Apalagi Federasi Korea Selatan, sepak bola Korea Selatan, KFA, mengkonfirmasi bahwa mereka mungkin mencari pelatih asing. Dan sangat di publik di sana sangat menyesalkan memang. Tapi saat ini Korea juga pasti ada semacam keseganan lah kalau harus sampai membajak langsung dari pelatih lawan gitu yang sangat diandalkan gitu. Walaupun itu bisa, tapi menurut saya kurang etis saja. Selain itu, ada satu hal lagi yang menurut saya membuat saya juga berpikir bahwa rumor Sintayong itu hoax belaka atau cuman ya berita kosong belaka. Mengapa? Karena sebelum rumor ini mengemuka, memuncul ke publik, Sintayong bahkan sudah bilang bahwa dia ingin bertemu Korea Selatan. Bagaimana mungkin dia bilang ingin bertemu Korea Selatan di putaran 3, tapi dia malah jadi pelatih Korea Selatan, kan tidak mungkin. Jadi publik, fans timnas Indonesia bisa tenang karena rumor Sintayong sudah clear. Dan saya yakin ini hanya menunggu waktu perpanjangan kontraknya. Karena kan sedang perawatan. Tidak mungkin lah Sintayong mengucapkan hal yang kebohongan gitu lah, menurut saya ya. Karena tidak mungkin. Yang pasti ini hanya menunggu waktu. Nah, rumor Sintayong sudah beres. Ini menjadi kabar baik sekaligus mengangkat moral para pemain ya. Karena pemain juga pasti terganggu ya kalau sampai benar ya. Karena pemain tahu, yang pemain 23, 25 pemain yang ada di timnas saat ini, yang mereka tahu adalah Sintayong. Yang mereka tahu adalah filosofi Sintayong. Nah, setelah ini clear, kini timnas Indonesia harus fokus menunggu hasil undian putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar besok di Kuala Lumpur, Malaysia, Makassar AFC. Di momen ini hanya Ketua Umum Erick Thohir yang hadir karena Sintayong tidak bisa hadir. Jadi jangan dipersepsikan karena pengen pindah juga, ya ini ya karena sakit ya. Jadi hanya Pak Erick Thohir yang hadir di pengundian nanti. Nah, timnas Indonesia harus fokus menunggu lawan dan harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan buruk. Karena kita ada di pot 6 atau pot terakhir bersama Kuwait dan Korea Utara. Kita berpotensi untuk jumpa Jepang, Korea Selatan, Iran yang ada di pot 1, Qatar, Irak, dan juga Uzbekistan ya, atau Arab Saudi yang ada di pot 2, Yordania, Uzbekistan ya, Arab Saudi, terus Kyrgyzstan, Oman, dan tentu Palestina yang bisa jadi lawan-lawan kita di putaran 3 nanti. Menurut saya memang saat ini kita tidak bisa memilih.
dari kualifikasi putaran tiga sebelumnya yang pernah kita ikuti dan sepanjang sejarah. Ya, salah satunya di tahun 2014 lalu, di mana kita tidak mendapatkan poin sama sekali ya. 2014 atau 2010 ya, koreksi kalau salah. Memang jadi semacam kutukan untuk tim-tim Asia Tenggara. Jadi kita harus siap dengan kemungkinan terburuk. Paling sering putaran 3 itu Vietnam dan Thailand. Mereka juga tidak banyak bisa berbuat banyak di putaran 3 karena selalu terbentur dengan lawan-lawan yang lebih kuat. Kemungkinan itu pasti juga dialami oleh timnas Indonesia karena ya seperti saya sebutkan tadi, negara-negara kuat, Australia contohnya, Qatar yang menjelma menjadi kekuatan Asia ya, Yordania. Di video sebelumnya saya sebutkan prediksi saya soal 5 lawan yang mungkin jadi lawan Indonesia di putaran 3, di mana saya sebut Korea Selatan sesuai keinginan Sintayong. Lalu saya menyebut juga Irak karena kita sangat tahu dengan Irak. Walaupun tidak pernah menang, tapi Sintayong sangat tahu dengan Irak, pasti ada strategi lebih bagus untuk mengalahkan Irak ketimbang Australia atau Qatar. Tapi Qatar juga mungkin oke ya untuk jadiin lawan. Tapi Irak kita sudah lebih tahu lah. Bahkan pelatih Jesus Casas yang malah dikabarkan akan dibajak oleh Korea Selatan, ogah jumpa lagi dengan Indonesia. Terus Arab Saudi, Uzbekistan, Yordania. Saya pilih Yordania, mengapa? Karena di level senior juga kita hanya kalah 0-1 di kualifikasi Piala Asia 2022 lalu. Dan dibandingkan Uzbekistan atau Arab Saudi, menurut saya Yordania lebih ringan dalam tanda kutip ya untuk dihadapi. Lalu ada Palestina, Kirgistan, Oman. Saya memilih Kirgistan ya, juga Oman ketimbang Palestina. Kenapa? Karena menurut saya Malaysia saja bisa bersaing ya dengan mereka. Walaupun gagal, tapi kalau Indonesia mungkin akan meraih hasil yang lebih baik. Nah, untuk lolos langsung dari putaran 3 berat. Sintayong saja tidak berani menargetkan itu. Dia hanya prediksi Indonesia lolos ke putaran 4 dengan menghuni posisi 3 atau 4 klasemen. Untuk bisa merealisasikan itu kita minimal menang 4 kali lah. Nah, karena ada 10 pertandingan, 5 pertandingan kandang, menurut saya ada potensi untuk menang. Setidaknya 4 laga di kandang bisa menang. Lalu imbang di laga tandang, misalkan lawan Korea ya, kalah terus imbang itu sudah bagus ya. Tapi siapa tahu ya ada kejutan. Karena Indonesia juga saat ini terus mengembangkan diri, terus menambah pemain ya. Di putaran 3 nanti yang pasti Martin Paes yang masih proses, dan terungkap juga berapa biaya pengadilan di CAS itu yang begitu mahal, bisa mencapai 32 miliar sewa pengacara segala macam. Itulah yang membuat rumit ya. Kita berharap dia sudah beres di CAS nanti, September nanti. Lalu kita juga ada Jens Raven. Terus yang pasti juga ada Witan Sulaiman yang laga terakhir putaran 2 tidak main karena sedang ibadah haji. Nah, tambahan-tambahan kekuatan itu menurut saya cukup signifikan. Apalagi ada rumor-rumor naturalisasi
Kevin Dix dan Ole Romeni yang ramai, tapi sejauh ini PSSI belum mau mengiyakan karena belum ada hal yang pasti, belum ada sesuatu yang pasti. Kita tunggu saja karena masih ada Juli, Agustus, 2 bulan lah ya, untuk mengejar pemain-pemain yang kita inginkan. Lalu ya, dari U20 juga yang paling prospektif Mauresmo Inoke menurut saya harus diambil tuh anak karena bagus, sangat bagus. Lalu juga rumor terbaru striker muda dari Bayern Munchen yang berdarah Indonesia juga, David Jonathans sebagai ya calon striker. Ya itulah, tambahan-tambahan kekuatan ini membuat Indonesia menjadi kuda hitam lah di putaran 3 nanti. Dan menurut saya paling realistis adalah lolos ke putaran 4 dan menjadi juara grup di putaran 4 dan tidak ikut playoff. Demikian target kita di putaran 3. Itu paling realistis. Tapi siapa tahu bisa lebih mengejutkan karena kita tidak tahu bola itu bundar. Dan Indonesia bakal tampil lebih garang dan dengan kekuatan yang lebih fresh di September nanti. Demikian ulasan saya soal Timnas Indonesia dan semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.